Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berikan hati kita mau sujud, kita mau sungkur di hadapan Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau baik bagi setiap kami. Kasih-Mu yang tiada duanya, kami mau ucapkan syukur Tuhan. Kami kagum akan segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Yesus.
Ku
sujud di hadapanmu, ku mau sujud di tatamu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Ya Rama ya Rambo, haleluya. Oh haleluya, kau sungguh Allah besar, kasih-Mu tiada duanya. Ku mau ikut Engkau Tuhan, ku mau mengiring-Mu. Rama ya Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah.
atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami kagum setiap kami melihat hidup kami Tuhan. Karena kami tahu dalam hidup kami ada rancangan-Mu, ada rencana-Mu yang besar Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kasih-Mu tercurah bagi setiap kami saat ini. Dan biarlah Kau curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang tuntun ya Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap hati kami. Dan biarlah kami layak sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap bersorak dan memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sambil lambaikan tanganmu saudara. Shalom. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau permuliakan Dia saat ini. Sukacitanya dicurahkan di tempat ini. Waktuku dan Kau tetap bentengku, tak aku takut. Kau menjamin hidupku. Katakan dengan segenap imanmu. Keselamatan. Yes Tuhan, selamatan kita. Yang membelaku, tak aku takut. Rasaku di dalamku. Yang bareng berdepan. Amin. Hidupku ini percayaku Tuhan, dengan terbukti Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang janji-Mu tak berubah. Kau Alfa, Omega, awal dan akhir. Semesta alam terpuja, Engkau Tuhan yang benar. Dengan segenap iman kita mau katakan sama-sama.
memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Semua bersuka cita karena pada pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita bolehkan lambaikan tangannya untuk Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama dengan semangat kita mau meninggikan nama Yesus, amin. Yang siap meninggikan nama Yesus katakan amin. Haleluya. Bahwasanya namamu Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Ku mau berikan pujian penyembahan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu semangat, berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Katakan tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, katakan dengan segenap hatimu, nyatakan Yesus Raja keagungan kita, keagungan. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan ku melakukan perkara yang. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggikan tangan bersama-Mu Tuhan. Amin. Yang percaya kita sudah dimenangkan, katakan ku pasti menang. Mari sorak-sorai, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Siapa di tempat ini yang percaya sudah dimenangkan oleh Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi nama Dia. Katakan haleluya. Kau Raja kami Tuhan, Kau Raja yang agung. Haleluya Yesus, ku mau memuji-Mu Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan tinggi namamu dipuji dengan penuh semangat Bapak Ibu. Yes. Oh haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Katakan sorak-sorai bagi namamu. Saya mau dengar suara jemaat saja, katakan tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan.
lagi katakan tinggi namamu Tuhan. Keagungan, sekali lagi katakan Raja keagungan. Yes, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kaulah Raja kami Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh kami mengalami kuasa-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kau tahu saat ini betapa rindunya kami untuk selalu dekat dengan Kau Tuhan. Betapa kerinduan kami untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kau lepaskan semua beban masalah dalam hidup kami Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah kami dapat memuji nama-Mu dengan fokus Tuhan. Kami bisa memuji memuliakan nama-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan sepenuh hidup kami Tuhan untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik, terima kasih. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat tempat ini berkatakan pujian ini dengan iman-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Datang menderu
keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, Kami perlukan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua katakan, kami perlukan. kami butuhkan sentuhan Inilah kami Yesus Tuhan. Kami sungguh butuh Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sekali lagi katakan dengan imanmu, ku perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Oh, ku perlu Kau Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan Yesusku. Jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau sembah Allah kita. Kita mau bermazmur bagi nama Dia. Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Ku perlu Engkau. Ku butuh sentuhan-Mu Tuhan. Sentuh kami, ubahkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau satu-satunya di hidupku. Kau Allah, Kau dahsyat Tuhan. Kau ajaib Yesus. Kau rapi kami Yesus. Kau penuhi kami dengan roh-Mu. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagimu. Oh haleluya Yesus. Kau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Kau tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan mungkin kami masih ada sesuatu yang menghalangi kami untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami percaya dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Kau telah menghilangkan semuanya itu Tuhan. Kau telah tanggalkan semua beban kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Dengan penuh sukacita Yesus Tuhan. Glory Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku katakan
sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sekali lagi katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku Aku mau serahkan pada hambanya akan mengatakan firman. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya hanya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan sumber yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, haleluya, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu. Di hari ini ada sukacita yang besar yang turun dari surga ke tempat ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita itu. Dan Tuhan memberkati segala puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Semuanya membawa rupa yang harum dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Tuhan sertai kami, Tuhan sertai hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran firman-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita akan belajar tentang kebenaran firman. Cek, 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 cek. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita lanjutkan dalam kebenaran firman Tuhan dan kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Judulnya peringatan serius untuk keselamatan kekal. Peringatan serius untuk keselamatan kekal.
keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara yang sudah dikaruniakan Tuhan sejak kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Hari-hari di mana di penghujung ini banyak orang-orang yang lalai tentang keselamatan itu. Bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu benar-benar cuma-cuma, tapi bukan gratisan yang murah. Semuanya ada harga yang harus dibayar terlebih dahulu oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus. Dan banyak perkara bagi setiap orang percaya saat ini, di masa-masa akhir zaman ini, kalau saat ini di masa pandemi, semua mungkin banyak keluhan-keluhan. Bahkan banyak anak Tuhan juga yang merasakan seperti itu. Tapi kembali lagi Tuhan mengingatkan bagaimana dalam segala sesuatu keberadaan kita bisa mengucap syukur. Dan ini pengaruh bagaimana tentang karya keselamatan yang bekerja bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan teruji. Kita akan terus bertumbuh iman kita ketika kita memiliki pemikiran yang benar kepada Tuhan, memiliki respon yang benar tentang Tuhan, masalah yang kita hadapi saat ini. Dan seringkali itulah yang menjadi penghambat kita sebagai orang-orang yang percaya. Ini benar apa yang kita lakukan menurut kebenaran, atau ini benar yang kita lakukan menurut keinginan atau sesuai dengan kehendak kita. Dan banyak hal yang semuanya itu mempengaruhi iman kita. Apa yang kita anggap benar ternyata di mata Tuhan itu adalah tidak benar. Apa yang kita anggap mungkin ini jalannya sesuai, ternyata di hadapan Tuhan ini enggak benar. Makanya kita harus perhatikan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus satu dalam pengajaran, tidak boleh terpecah-pecah. Kita harus bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kita harus belajar sampai saat ini, detik hari ini kita bernafas, kita masih belajar tentang membangun iman kita kepada Tuhan. Sampai Tuhan yang menyempurnakan. Haleluya. Haleluya. Ya, kita akan belajar dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Kita akan baca bergantian, nanti ayat 4 kita baca bersama-sama. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan 2-3, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Haleluya. Ini penegasan, saudara. Tadi pernyataan tentang peringatan serius untuk keselamatan yang kekal ini, kita tadi sudah sampaikan apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya. Jangan-jangan ini benar. Tapi ternyata kebenaran yang kita lakukan ini ternyata kebenaran diri kita sendiri, yang kita sudah menganggap itu benar di atas segala-galanya. Tapi ingat bahwa kebenaran yang kita anggap benar itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Mungkin yang kita lakukan baik, tapi ternyata yang kita lakukan di mata Tuhan itu tidak baik, tidak benar. Saudara, ini yang perlu kita kontrol. Bagaimana tindakan kita ini tidak membawa dampak yang membawa keresahan bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Dan mari kita lihat di sini, karena itu harus lebih teliti. Di sini dikatakan, karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa yang saudara dengar, saat ini saudara pun juga
mendengarkan apa yang saya perkatakan, saudara harus punya filter itu. Tapi filter ini jangan salah kita satukan, bahwa kuasa Roh Kudus ini yang sedang bekerja, menguasai hati saya, juga menguasai Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Ada saringan di dalam otak kita, ada saringan di mata kita, dan itulah yang memperingatkan kita, supaya langkah demi langkah kita itu benar di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Dan ini yang seringkali kita bingung untuk memutuskan. Ini yang mana yang benar? Tapi ingat, kalau kita terus berpaut, bergantung, bersandar, nempel sama Tuhan, jangan pernah khawatir kalau apa yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Haleluya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, jelas apa yang kita lakukan, apa yang kita anggap benar, pasti itu tidak benar di mata Tuhan. Karena itu kebenaran yang menurut diri saudara sendiri. Saudara mengerti di sini? Sampai di sini saudara mengerti? Tapi kalau saudara terus terpaut, saudara terus nempel, saudara terus nyandar, saudara terus bersama-sama dengan Tuhan, apa yang saudara lakukan? Ada kontrol, ada penyaring, ada filter tadi untuk saudara bergerak menjalankan kehidupan itu, dan semuanya sesuai dengan iman kebenaran Kristus. Haleluya. Amin. Nah, makanya ini harus teliti. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, harus teliti. Katakan teliti. Ini firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti, dituntut lagi, lebih, bukan hanya sekedar teliti, lebih lagi. Satu demi satu apa yang kita lakukan, satu demi satu apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, kita harus lebih teliti. Banyak hal saudara, yang saat ini apa yang kita lakukan itu disoroti oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tanpa kita sadari kita nggak mengerti. Dan orang yang menyoroti kita itu bukan mencari-cari kebaikan saja. Tapi segala sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita itu sangat kelihatan, sangat menonjol bagi orang-orang yang menyoroti kita. Dan hal inilah yang membuat kita kalau tidak sadar akan perbuatan kita, apa yang kita lakukan akan membawa dampak yang buruk bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dan yang lebih fatal lagi, kita menganggap diri kita menganggap gereja kita menganggap organisasi kita paling benar di atas yang lain-lainnya. Ini yang bahaya saudara. Makanya terus saling mengontrol, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling menegur, itu kata firman Tuhan. Kalau teman kita, kalau saudara kita, kalau orang di sekitar kita itu melakukan kesalahan, jangan didiamkan, jangan dibiarkan. Saudara, kalau saudara mendiamkan sesuatu, berarti saudara berkompromi dengan dosa itu. Itu tindakan orang yang benar, saudara. Kalau kita mendiamkan sesuatu yang tidak benar, berarti kita sedang berkompromi dengan dosa itu. Itu tugas bagi orang yang percaya. Berarti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berjalan dalam kebenaran itu, hukumnya wajib, harus terus diperhatikan dengan teliti. Katakan dengan teliti. Dengan teliti. Setiti, neliti, saudara. Luar biasa. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Lah ini saudara, semuanya nanti bukan sekarang, nanti. Kita akan tahu pergerakan kita akan tahu tindakan kita ini. Semuanya ada bukti-buktinya saudara. Kalau di dunia ini sekarang marak dengan CCTV, Tuhan punya CCTV yang lebih canggih daripada dunia ini. Halo? CCTV-nya saudara nggak tahu, loh kelihatannya nggak terpasang saudara. Wow, di sana memorinya sangat besar sekali, menyimpan segala tindakan satu persatu apa yang kita perlakukan, apa yang kita perbuat saudara. Jadi harus teliti tadi, itu yang terutama.
Berhati-hati di situ, saudara. Dan mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, yang ke-12. Filipi pasal yang kedua, yang ke-12, sudah ketemu, katakan amin. Belum? Filipi 2 ayat yang ke-12. Operatornya saya tunu ini di mana nih? Yang tidak bawa Alkitab, yang tidak bawa HP lang jaga nih, di mana nih? Enggak muncul-muncul nih. Apa di situ judulnya? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Luar biasa. Keselamatan tadi, saudara, ini harus serius, saudara. Kita perhatikan. Bukan asal kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan, kita selamat. Wes pokoknya percaya Yesus selamat, tapi urepe gak percaya sama Yesus belas. Tindakannya tidak mencerminkan kehidupan orang-orang yang percaya sama Yesus. Bahaya di situ. Ingat bahwa tetap keselamatan yang Tuhan berikan itu mutlak, amin. Tapi harus dikerjakan di sini. Mari kita lihat. Filipi pasal yang kedua ayat 12 di sini bunyinya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Karena itu tetaplah kerjakan apa? Keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak. Haleluya. Bukan waktu ada pendetanya, bukan waktu ada teman-temannya. Saudara, semuanya berurusan tentang pribadi lepas pribadi. Ketika saudara berjalan sendirian di tengah-tengah orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama kepada saudara, apa yang saudara lakukan, bagaimana keselamatan yang diberikan kepada saudara, tetap terus terpancar dalam kehidupan saudara. Ini yang harus diperhatikan. Amin, orang percaya sama Tuhan. Haleluya. Ini yang harus kita perhatikan. Taat di situ. Dalam kondisi apapun, berdiri tidak goyah, tidak terombang-ambing. Api itu harus tetap berkobar meskipun angin itu terus berusaha untuk meniup saudara. Meskipun api itu tetap bergoyang, saudara, tapi terus membara, saudara. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara memiliki kekuatan yang lebih besar dari roh-roh yang ada di sekitar saudara. Yang percaya katakan amin. Harus berdiri memiliki prinsip yang kuat. Kemarin ada orang tidak tahu, dia belum ngomong sama saya ini anak Tuhan atau enggak. Tapi dia sedang dialihkan tentang keyakinannya kepada yang lain. Saya cuma menekankan di sini, hidup itu pilihan, kamu memilih apa saja, itu terserah kamu. Tapi yang mengisi hidupmu sekarang, yang seperti apa, yang membuat dirimu ini sekarang tenang, itu yang seperti apa. Dunia boleh menawarkan sekarang enak menurutmu dan menurutmu tenang. Saya bilang seperti ini. Menurutmu itu enak, boleh silakan. Tapi ingat, enaknya sekarang itu belum tentu enaknya besok. Saya langsung ngomong tegas gitu aja. Enaknya sekarang belum tentu enaknya besok. Kalau enaknya besok itu jelas. Nah, itu perlu pembuktian, itu perlu tindakan. Anaknya terus ngejar, yang seperti apa enaknya? Saya dikatakan, kamu apa sudah merasakannya? Pernah merasakannya? Saya memang belum pernah merasakannya, tapi Tuhan yang ada di dalam diri saya berani tegas gitu. Tuhan yang ada di dalam diri saya, yang membuat diri saya yakin bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam diri saya itu adalah jaminan bagaimana kehidupan saya nanti. Saya bilang seperti itu, saudara. Itu adalah jaminan bagaimana kehidupan saya nanti. Meskipun saya teraniaya, meskipun saya nanti keberadaannya saya seperti apa, saya kembali tentang kebenaran firman Tuhan seperti teman-temannya Sadrah, Meshach, Abednego, meskipun Tuhan Allahku tidak menolong aku, tetap percaya itu bahwa Tuhan itu menolong aku, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan saya.
Saya memperkatakan seperti itu dan tegas, saudara. Dan itu perlu tindakan, perlu keberanian. Dan si anak ini, saudara, ini terus dikejar-kejar dengan teman yang terus mengajak tentang satu pilihan tadi. Dan saya katakan, yaitu tadi, hidup itu pilihan. Kalau kamu sekarang apa yang kamu lakukan, ya terus ikuti aja itu. Yang jelas saya tetap membagikan firman setiap hari. Karena anak ini kehidupannya memang amburadul, kacau dan seterusnya. Jadi kalau dia menghubungi saya itu gak ngerti wayah gitu, gak ngerti waktu. Ya saya pikir saya gak apa-apa, karena ini butuh Tuhan. Tapi saya layani semampu saya. Pokoknya saya melek di situ, saya lihat di situ, saya langsung sampaikan di situ. Atau saya langsung pesan suara, saya sampaikan. Saudara, ini tentang bagaimana kebenaran itu, tentang keselamatan ini serius, saudara. Di hari-hari terakhir ini banyak tawaran yang mengasihkan. Kalau asik di dunia buat apa? Kalau besok kita tidak menerima keasikan. Kalau kita besok malah lebih menderita. Lebih baik menderita sekarang. Amin. Kok lirikannya nggak enak ini? Lebih baik menderita sekarang. Wah, sancene aku menderita penggawean nih Pak. Nanti ada lagi masalah. Kok soro menu kok gak mari-mari, saudara. Lah itu, saudara. Hati-hati di situ. Jangan pernah takut mengiring Tuhan. Jangan pernah gentar mengiring Tuhan. Amin, orang percaya? Haleluya. Karena Allah lah, ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dengan sepenuh hati Tuhan mengerjakan karya yang besar itu, yaitu keselamatan itu. Dan ayat 14 ini ya saudara, saya benar-benar diuji tentang keberadaan ini. Ayat 14 di sini dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Begitu saya meneliti tentang kebenaran ini, dapat ujian ini. Rasanya itu tergores-gores. Mengerjakan sesuatu tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu kita mengerjakan hal yang kecil, tapi rasanya kalau kita nggak enak, saudara lebih baik nggak usah dikerjakan. Kerjakan nanti kalau sesuai hati saudara sudah merasakan ketenangan. Haleluya. Tapi tetap tidak menunda-nunda tentang pekerjaan itu. Biarlah damai sejahtera terus menguasai hati kita, memberikan ketenangan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengerjakan segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah. Woi, apa? Berbantah-bantah, haleluya. Yang ngantuk melek, yang melek ngantuk. Saudara, luar biasa di sini. Ini Tuhan memberikan, ini berbicara tentang keselamatan itu loh saudara. Ini sangat serius saudara. Hal yang sekecil apapun saudara. Hal yang mungkin menurut kita, wah itu biasa-biasa aja. Jangan saudara anggap biasa-biasa saja saudara. Segala sesuatu yang kemarin kita belajar di dalam Kolose, segala sesuatu mari kita kerjakannya sepenuh hati. Seperti untuk siapa? Tuhan. Apapun yang harus kita kerjakan itu. Ya memang kalau seperti untuk Tuhan kan dituntut sempurna. Ya terus harus disempurnakan, ya harus mau kalau disempurnakan. Haleluya. Amin. Kembali pada Ibrani pasal yang kedua tadi. Ibrani pasal yang kedua, yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Wow. Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan, saudara, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat
dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, luar biasa. Pemberitaan Tuhan tentang keselamatan baik ada maupun tidak ada, maupun kehadirannya Tuhan itu hadir secara fisik maupun tidak. Tetap bahwa iman dan pengharapan kita yang menyatakan bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja menguasai diri saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Buktikan kalau kuasa Tuhan itu ada di dalam diri saudara. Buktikan kalau kuasa Tuhan itu nyata. Buktikan kalau Tuhan itu hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Buktikan. Dan hari-hari ini Tuhan mengerjakan itu luar biasa. Mungkin tidak sesuai dengan kemauan kita. Tidak sesuai dengan kemauan saya. Tapi Tuhan mengerjakan itu tentang karya keselamatan itu di dalam diri kita. Kelihatannya enggak mungkin. Tapi pesan kebenaran itu bisa kita sampaikan dan bisa jadi keberadaan kita benar-benar membawa pengaruh. Ya mungkin ada teman-teman saya dan saya sadar ada orang-orang di sekitar saya yang tidak berkenan dengan keberadaan saya. Saya harus sadar di situ. Bukan berarti saya memusuhi mereka, tapi bagaimana apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita. Yang tertulis dalam firman, kasihilah musuhmu. Seolah-olah memang tidak menyakiti secara fisik, tapi terasa. Kalau ada roh Tuhan, orang ini pas enggak dengan kita, dan apa yang kita harus lakukan dengan orang itu, kuasa Roh Kuduslah. Kalau kita akan peka, pengaruh kuasa Tuhan itu akan menjamah mereka. Haleluya. Setiap perkataan kita bukan berarti kita ngepik-ngepik, bukan, saudara. Harus tulus mengerjakan semuanya itu. Haleluya. Amin. Harus tulus. Dan apa yang saya perkatakan di sini pun saya boleh bisa merasakan kalau saya boleh sampaikan di sini. Ada juga yang menolak, ada juga yang enggak menerima. Enggak apa-apa. Tapi lihat itu. Buah dari kebenaran itu. Itulah yang membawa pertumbuhan iman dari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Orang yang percaya sama Tuhan. Yes. Jadi bagaimana keberadaan kita, bagaimana kita memposisikan diri di hadapan orang-orang lain. Bukan karena kita bergantung oleh karena perkataan orang lain. Bukan karena kita bergantung oleh karena pengaruh orang lain. Jangan salah. Justru kita yang bisa membawa dampak dan mempengaruhi orang lain itu. Bagaimana kebenaran yang ada di dalam diri kita itu menjadi berkat bagi mereka. Yang percaya katakan amin. Hidup menyembah, selalu mengucap syukur. Itulah yang menjadi kendali kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus baik. Tundukkan kepala. Haleluya. Apa yang kau dapat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Bahwa Tuhan itu enggak mau main-main lagi. Waktu yang sangat singkat, serius dengan karya keselamatannya. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan yang terus menuntun kita. Jangan pernah mengelak apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri saudara. Haleluya. Sebab Engkaulah
yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Haleluya. Sembah Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, perkatakan ini dari dasar hatimu, dengan ketulusan hatimu. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan Allahku, Kau ku sembah. Oh, rasakan hadirat Tuhan saat ini.
Sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya. Dia yang saat ini berkata-kata di dalam hatimu, yang saat ini menurunkan kekuatan penuh padamu. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Tunjukkan bahwa Engkau benar-benar menyembah saat ini di hadapan Tuhan, bahwa Engkau ada di tempat ini untuk menyembah Dia. Haleluya. Engkau ku Yesus Tuhan. Sembah Tuhan Allah. Kiralamas kenata karalamas. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus yang kudus dan diurapi, Yesus Tuhan. Yang bangkit
dan diurapi Tuhan. Yesus yang kudus dan diurapi, Yesus yang kudus dan diurapi, Yesus. Haleluya Tuhan. Pengurapan-Mu yang menyertai setiap kami ya Tuhan. Memberikan berkat damai sejahtera dan sukacita itu ya Tuhan Yesus. Memberikan ketenangan bagi jiwa kami ya Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan. Bahwa Engkau tidak main-main dengan keselamatan yang Kau berikan, yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Bahwa keselamatan yang kami terima sangat berarti ya Tuhan. Bahwa keselamatan yang kami terima tidak berhenti pada diri saya ya Tuhan. Keselamatan yang kami terima harus terpar keluar dari hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kekuatan Tuhan yang besar memberikan hikmat bagi setiap kami ya Tuhan. Memberikan pengajaran bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu dengan terbatas, tapi firman-Mu, kuasa-Mu, Roh-Mu tidak terbatas ya Tuhan Yesus. Yang terus memimpin kami dalam pembaharuan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Yang kami bawa dalam hadirat Tuhan. Inilah persembahan yang harum dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kau melihat setiap isi hati kami semuanya ya Tuhan Yesus. Kau yang menilik setiap hati kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terus isi ruang hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terus kuasai hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami saat ini bersatu hati ya Tuhan. Berdoa bersama-sama untuk para pemimpin bangsa kami. Untuk Indonesia kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Beserta jajarannya Kabinet Indonesia Bersatu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bila mereka terus saling bersinergi, bahu-membahu untuk menyelesaikan roda pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk keamanan negara kami ya Tuhan. Untuk Polri, demikian juga TNI, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati mereka. Para petinggi, pejabat-pejabat ya Tuhan, yang mengurus keamanan bangsa kami, biarlah Tuhan sertai hikmat, roh takut akan Tuhan yang menyertai dalam pikiran mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menyelesaikan strategi-strategi untuk keamanan bangsa kami dengan baik. Segala perongrong, segala intimidasi, terorisme, semuanya kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bencana alam yang selama ini terjadi ya Tuhan, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni ketidakmengertian kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau yang memiliki kuasa atas segala-galanya. Seluruh isi bumi dan langit ini ya Tuhan Yesus, semuanya dalam kendali Tuhan. Segala bencana alam yang ada di bumi Indonesia ini, yang membuat bangsa kami ya Tuhan Yesus merasa dalam kesengsaraan ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saudara-saudara kami yang dilanda oleh bencana alam ya Tuhan Yesus. Longsor, demikian juga gempa ya Tuhan, banjir, yang dimana-mana kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati. Segala apa yang mereka pikirkan, mereka khawatirkan, Tuhan mencukupkan, Tuhan memenuhi kebutuhan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masa pandemik yang belum berakhir ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan memberkati para medis, perawat, dokter di seluruh Indonesia ini, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Bila Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bertugas dengan baik ya Tuhan Yesus. Semuanya untuk kesejahteraan bangsa kami, semuanya untuk bagaimana masa ini terus berakhir ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Vaksin yang sudah berada, yang sudah berjalan ini ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya bisa menyelesaikan masalah bangsa ini dari masa pandemik ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala keberadaan kami ya Tuhan pada saat ini, kami yang saat ini boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang terjadi. Bila Tuhan terus memimpin kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, untuk saling mendoakan yang lemah. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Segala sakit penyakit yang diidap oleh saudara-saudara kami, apapun sakitnya, Tuhan kami berdoa kepada-Mu, di dalam nama Yesus mujizat Tuhan terjadi dan kesembuhan terjadi bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Gembala yang sakit, Tuhan memberkati segala organ tubuhnya, jantung, ginjal, pankreas, parunya. Biarlah Tuhan memberikan organ tubuh yang baru, yang sempurna, hingga merasakan kesehatan yang baru, pemulihan yang sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Darmianto, segala organ tubuhnya, saraf-sarafnya, Tuhan memberikan kesempurnaan kesehatan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi. Ibu Sri Manap kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, ginjalnya, organ tubuhnya yang tidak sempurna, Tuhan sempurnakan dan Tuhan memberikan kesehatan di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang lainnya yang memiliki beban berat dalam kehidupan ini ya Tuhan, yang sama-sama menanggung beban berat ya Tuhan Yesus, kami tidak mengeluh kepada siapapun, kami hanya berseru kepada Tuhan, dan kami mau belajar mengucap syukur dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Segala masa yang kami boleh hadapi ya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang membuat kami lemah, semuanya kami serahkan kepada Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, campur tangan Tuhan menyertai kami, dan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus. Segala kesesakan, permasalahan kehidupan kami boleh menyelesaikannya dengan baik bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Segala keberadaan kami saat ini yang membawa kami untuk patut mengucap syukur, kami akan memberikan persembahan apa yang kami boleh miliki saat ini, dan kami mau kembalikan kepada Tuhan. Biarlah membawa persembahan dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengerjakannya. Tuhan Yesus lipat kali gandakan apa yang mereka boleh tabur. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengembalikan milik Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Engkau berjanji ya Tuhan Yesus, Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat. Engkau berjanji ya Tuhan, Engkau akan memberikan perlindungan, memproteksi dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan Yesus, untuk para donatur yang telah mengerjakan segala sesuatunya.
untuk pekerjaan Tuhan, supaya berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus membuahkan hasil yang baik di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan, kebaikan menyertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang saat ini mengikuti ibadah. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, ternak sawah ladang mereka, membuahkan hasil yang baik di masa sukar seperti ini. Banyak orang yang mengeluh pada Tuhan, tapi pengharapan orang yang benar kepada Tuhan, Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau pulang ya Tuhan. Iring-iringan dalam perjalanan kami menuju pulang, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, kendaraan kami, demikian juga dalam perjalanan kami, sehingga kami memperoleh damai sejahtera itu dan menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun, dan semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka jemaat Tuhan boleh membawa pulang dengan damai sejahtera, tiba di rumah masing-masing dengan kekuatan dari Tuhan, kuasa Tuhan yang menyertai. Terimalah dari Allah Bapa kasih sayang dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, memimpin kita, dan memberkati kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha. Tuhan memberkati kita. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan memberikan persembahan, jangan lupa ada baju yang sudah dikasih nama, yang sudah dipesan, yang dibordir, yang tinggal ambil silahkan ambil di depan. Karena nanti kotor kena debu kalau nggak diambil-ambil. Tuhan Yesus memberkati. Dari segala yang tak kulihat, memberikanku kekuatan.